Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas A dengan anggota Amanda Damayanti, Bunga, Muhammad Vigo Aji Saputra, Rahma Alia Oktavia. Di video ini kami akan mempresentasikan materi protein. Selamat menyaksikan. Kemudian, bagaimana definisi dari protein? Protein merupakan molekul polipeptida berukuran besar yang disusun oleh lebih dari 100 buah asam amino yang berikatan satu sama lain secara kovalen dan dalam urutan yang khas yang disebut dengan ikatan peptida. Protein juga berfungsi sebagai sumber gizi utama, yaitu sebagai sumber asam amino. Di antaranya, terdapat 8 dari 20 asam amino penyusun protein yang merupakan zat gizi esensial yang diperlukan oleh tubuh, seperti lisin, triptofan, fenilalanin, metionin, leusin, isoleusin, dan valin. Di samping sebagai sumber gizi, protein juga memberikan sifat fungsional yang penting dalam membentuk karakteristik. Selain itu, analisis protein penting untuk keperluan pelabelan gizi, mengetahui sifat fungsional, dan penentuan sifat biologis protein. Analisis protein juga perlu dilakukan untuk mengetahui kandungan total protein dari suatu bahan pangan, jumlah protein tertentu dalam suatu campuran, kandungan protein dari hasil suatu isolasi dan purifikasi, kandungan non-protein nitrogen, komposisi asam amino, dan nilai gizi protein. Kemudian selanjutnya adalah struktur protein. Terdapat 4 tingkat struktur protein, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer protein merupakan urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Urutan ini diberikan oleh urutan basa nukleotida DNA dalam kode genetik. Urutan asam amino menentukan posisi dari kelompok R yang relatif berbeda terhadap satu sama lain. Lalu, posisi dari asam amino tersebut akan menentukan lipatan protein dari struktur akhir dari molekul. Kemudian selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder protein adalah struktur yang dibentuk oleh rangkaian asam amino yang akan membentuk struktur 3 dimensi, serta memiliki informasi mengenai struktur tersier dan fungsi protein. Pada struktur sekunder protein, polipeptida terlipat secara berulang dan membentuk pola-pola yang berperan dalam pembentukan protein secara keseluruhan. Struktur sekunder terbentuk karena adanya ikatan hidrogen pada bagian tulang punggung polipeptida atau backbone. Ada dua struktur sekunder utama, yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix yaitu berupa pilihan rantai asam amino yang berbentuk seperti spiral, sedangkan beta sheet yaitu berbentuk seperti lembaran-lembaran yang saling terikat melalui ikatan hidrogen atau ikatan thiol. Kemudian ada struktur tersier protein. Struktur tersier protein merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Pada struktur tersier, menunjukkan bagaimana rantai polipeptida melipat sendiri akibat dari interaksi gugus samping R antara asam amino. Beberapa jenis interaksi yang terbentuk dari struktur tersier yaitu interaksi ion, interaksi hidrogen, dan jembatan disulfida. Kemudian ada struktur kuartener protein. Struktur kuartener protein ini menggambarkan pengaturan subunit protein dalam ruang. Protein dengan 2 atau lebih rantai polipeptida yang terikat oleh kekuatan non-konvalen memperlihatkan struktur kovalen. Dalam protein multimerik ini, masing-masing rantai polipeptida disebut protomer atau subunit. Subunit tersebut disatukan oleh jenis berbagai interaksi non-kovalen yang berperan dalam struktur tersier seperti interaksi elektrostatik dan hidrofobik serta ikatan hidrogen. Protein yang tersusun dari 2 atau 4 subunit masing-masing disebut dengan protein dimerik atau tetramerik. Kemudian ada jenis protein. Terdapat 3 jenis protein, yaitu globular, fibrous, dan konjugasi. Yang pertama adalah globular. Protein globular memiliki bentuk bulat atau menyerupai bola dan larut dalam air. Contohnya yaitu enzim, hemoglobin, insulin, dan albumin. Lalu ada protein fibrous. Protein fibrous memiliki bentuk panjang dan serat serta tidak larut dalam air. Contohnya yaitu kolagen, keratin, fibrin, dan elastin. Lalu ada protein konjugasi. Protein konjugasi terdiri dari protein sederhana yang berikatan dengan gugus non-protein atau protestik, seperti lipid, karbohidrat, atau logam.
Beberapa contoh protein penting yang berperan sebagai penyimpanan zat gizi, yaitu kasein, ovalbumin, dan gluten. Kasein merupakan protein utama yang terdapat pada susu dan berfungsi menyimpan asam amino untuk pertumbuhan anak mamalia. Selanjutnya, ovalbumin adalah protein yang terdapat pada putih telur, berfungsi sebagai sumber energi bagi embrio saat perkembangan. Sedangkan gluten adalah protein cadangan yang ditemukan dalam biji-bijian seperti gandum dan berperan sebagai sumber energi bagi benih saat berkecambah. Denaturasi protein adalah terjadinya modifikasi struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari protein tanpa menyebabkan pemutusan ikatan peptida. Perubahan struktur protein ini biasanya menyebabkan perubahan sifat fisik kimia protein. Yang selanjutnya yaitu sifat fungsional protein. Sifat fungsional protein ini adalah kemampuan protein berinteraksi dengan komponen lain seperti air, lemak, ion atau bahan pangan lain sehingga memengaruhi tekstur, rasa dan juga stabilitas produk pangannya. Nah, contoh-contohnya di sini ada sifat dari kelarutan. Di contoh produk pangannya itu ada susu dan minuman energi. Kemudian pada daya ikat air, contoh produk pangannya ada daging olahan dan juga roti. Kemudian dari kekentalan atau viskositas ada sup dan saus. Kemudian dari gelasi ada tahu, keju, dan puding. Emulsifikasi seperti sosis, mayones, dan cake. Dan penyerapan lemak seperti nugget bakso. Dan pembentukan buih seperti kue bolu dan whipped cream. Setelah kita mengetahui apa itu protein, selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis kadar protein. Jadi analisis kadar protein ini bertujuan untuk menentukan jumlah total protein dalam bahan pangan. Selain itu menilai kualitas protein secara kimia dan gizi, serta memahami fungsi biologis dan teknologi protein dalam produk. Yang selanjutnya yaitu prinsip analisis metode protein. Yang pertama metode Kjeldahl. Prinsip dasarnya yaitu mengukur nitrogen total dalam sampel, lalu dikonversi menjadi kadar protein. Metode kedua Biuret. Prinsip dasarnya ikatan peptida ini akan bereaksi dengan ion Cu2+ yang membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, yang berwarna ungu ini yang adalah kadar proteinnya. Kemudian metode ketiga yaitu Lowry. Prinsip dasarnya Cu2+ dan residu tirosin atau triptofan akan mereduksi asam fosfomolibdat yang akan menghasilkan warna biru sebagai kadar proteinnya. Kemudian yang keempat, metode Bradford. Prinsip dasarnya yaitu pewarna komasi brilliant blue berikatan dengan protein, sehingga menghasilkan warna biru yang meningkat sesuai kadar proteinnya. Metode selanjutnya yaitu dye binding. Dengan prinsip dasarnya, gugus polar protein mengikat zat warna, amido black atau orange G, dengan intensitas warna ini berbanding terbalik dengan kadar proteinnya. Metode selanjutnya yaitu titrasi formol, di mana gugus NH2 akan bereaksi dengan formaldehida, meningkatkan keasaman yang diukur dengan titrasi. Metode ketiga yaitu Dumas, di mana prinsip dasarnya sampel ini akan dibakar pada suhu tinggi. Nah, nitrogen hasil pembakaran ini akan dihitung, kemudian didapatlah kadar proteinnya. Yang terakhir metode spektroskopi infrared, di mana cahaya inframerah diserap oleh ikatan peptida. Hasilnya, energi serapan ini menunjukkan kadar protein. Kesimpulannya adalah protein merupakan makromolekul penting penyusun tubuh yang tersusun dari rantai asam amino dan memiliki berbagai struktur primer hingga kuartener. Selain berfungsi sebagai asam amino esensial, protein juga memiliki sifat fungsional yang mempengaruhi tekstur, rasa, dan stabilitas produk pangan. Analisis kadar protein dilakukan untuk menentukan jumlah, kualitas, dan fungsi protein dalam bahan pangan dengan berbagai metode seperti Kjeldahl, Biuret, Lowry, Bardtrom, Dumas, dan spektroskopi IR.